Nah, jadi salah benar kalau ada slogan kembali kepada Quran dan hadis ya, bungulinya kita takbir Allah Akbar akan apa di mana tahun itu? Adalah Quran medahkan kayak ini. Kada loh. Nah, berarti dari guru nyawa. Guru nyawa dari gurunya lagi terus sampai kepada ulama para mujtahid. Nah, ini pemahamannya. Kadang kawa kita langsung ke Quran dan hadis. Misalnya ada kayak ini kita pukuli aja. Ulun gaya aja lah, tapi serius. Kadang mudah ini masalah umat, jangan sampai sesat umat gara-gara nyawa. Imam fuqaha ini ahli fikih lah. Ahli fikih ini macam-macam derajatnya. Nah, yang sampai ke derajat mujtahid mutlak. Arti mutlak itu dasar 100% sidin yang berijtihad. Mustaqil ya kita. Kada mengambil dari perkataan orang lain, tapi langsung sidin memaham dari Quran dan hadis, dan sidin sendiri yang membuat metodenya. Metode pengambilannya tadi nih, ini ada kaidah-kaidahnya dalam ilmu usul itu. Nah, ini disebut mujtahid mutlak mustaqil naranya. Nah, ini kalau orang seperti ini levelnya, itu kada boleh mau pati orang. Dia harus saurang aja langsung. Sembahyang Nabi nangkai ini, saurang aja langsung. Apabila kemampuannya ada nangkai ini, ternyata kada ada juga nangkai ini. Lah, ini berat ini kada bisa. Kada bisa sembarang orang. Jadi pintu ijtihad itu sebenarnya kada tertutup, tapi orang yang memenuhi syarat ke situ kada ada lagi. Jadi seolah-olah tertutup. Nah, jadi kita ini sebenarnya wajib 4 mazhab dalam berfikih. Lah, dalam berfikih itu wajib. Sembahyang kalau kita mazhab Imam Syafi'i kayak ini, baudo kayak ini. Nah, puasa nang kayak ini, rukun-rukunnya, syarat-syarat itu wajib tuh. Ada boleh kita langsung memaham ke Quran dan hadis. Nah, kenapa? Yang boleh langsung ke Quran dan hadis itu cuma orang yang ilmunya sampai ke mujtahid mutlak. Boleh langsung ke Quran dan hadis kalau ilmunya sampai ke situ. Ilmu kita kenapa? Pesantren kilat aja. Hendak mudah kayak maistimbat hukum seorang enggak bisa. Ujar orang pahuluan kada kawa. Nah, jadi pintu ijtihad memang tidak tertutup, tapi siapa yang sampai ke kriterianya dikasih tutup? Orang yang layak sebagai mujtahid mutlak. Nah, jadi salah benar kalau ada slogan kembali kepada Quran dan hadis ya, bungulinya kita kembali kepada Quran dan hadis itu bubuhan mujtahid. Kalau kita ini kembalilah kepada ulama yang paham ilmu tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf, yang ketiga macam ilmu ini bersandar sanadnya sampai kepada ulama mujtahid. Nah, itu maksudnya. Ini jalur selamat. Kalau pengendapian di bojo-bojo manakah yang ada yang maha barakan pian, kita harus kembali kepada Quran dan hadis ya. Aja kita menguli nyawa aja pian. Nah, kayak itu aja sudah sahutannya. Menguli nyawa. Ilmu Quran tuh 12 mata pelajaran. Ayo, sambat tipang apa? Kada tahu aku aja. Tahu aja kada, apalagi belajar. Hafal Quran, hafal tafsir. Ini mustahid mutlak. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu hafal hadis. Ini mustahil mutlak. Nah, amun kita bang, yang hafal paling kullu bid'atin dalalah, ini itu hafal hadis. Nah, ada bisa garis miring kada kawa aja kita. Nah, jadi katakanlah belajar, baguru, bakitab. Inilah yang disebut ikut ya kita lawan orang yang ulama. Karena sudah dipadahi al-ulama warasatul anbiya. Kalau kita kepada Quran dan hadis luput bin siwah ya kita. Nah, tapi jangan sembarang imam.
Imam Samudra diumpati salah juga kayak itu. Ini ada imamnya Imam Syafi'i ya kita. Nah, Imam Syafi'i luar biasa kejuhutan sidin, kealiman sidin. Jadi pangkat mujtahid itu ada 5 lah. Yang teratas nih ya, kayak bubuan Imam Syafi'i, Imam Maliki itu mujtahid mutlak mustaqil naranya. Yang is the best number 1-nya tuh Imam Nawawi. Imam Nawawi awal, Yahya. Imam Nawawi, nah dia tahu Nawawi sebelah rumah tahu pian. Imam Nawawi itu luar biasa alimnya, lain Nawawi Al-Bantani, Nawawi yang terdahulu. Ini alim benar. Ini pendekarnya dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Pendekarnya itu. Sidin berisi kitab banyak, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin, di antaranya kitab apalagi kalau ada salah nih Minhajul Thalibin, lain Minhajul Thalibin. Banyak kitab sidin lah, pada kesempatan banyak tuh nah. Ulun tuh kadang bisa tersalah-salah sambat dalam kitab sidin tuh. Nah, cuma sidin ini termasuk pendekarnya. Mana ada kita ulama apa pesantren Nusantara yang kadang-kadang lawan sidin. Jadi kitab-kitab sidin selalu dipelajari di seluruh pesantren. Kada tahu aku aja. Nah, berarti pin kada pesantren. Lain buan santri mau tahu. Nah, kan alim bandar sidin ini rujukan. Itu derajat sidin yang keempat aja. Sebagai mustahid. Derajatnya yang keempat, Imam Syafi'i pertama. Jauh kada? Itu. Kayak apa lagi Imam Syafi'i yuk? Imam Nawawi aja. Padahal Imam Nawawi ini banyak menjadi kitab-kitab sidin menjadi rujukan bubuhan orang-orang yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Nawawi rujukannya, sedangkan sidin cuma yang keempat aja derajatnya. Dibanding dengan Imam Syafi'i. Nah, lalu ada memadahkan yang si bongol ini nyawa 4 Imam Syafi'i, ke 4 Nabi Muhammad aja. Kaya kita. Nah, maka jawabannya apa? Nyawa sejaman kada lawan Nabi. Mengkada sejaman kayak apa mengikut, melihat kada halnya, mendengar kada ucapannya. Amun sekadar membaca kitab hadisnya aja, berapa jaraknya? Bagaimana cara memaham praktiknya? Nah, coba kita sembahyang hendak langsung menggali dari Quran saurangan. Coba kayak apa cara sembahyang? Nangka ini nemu ti guru nyawa. Usolli ti guru nyawa. Kadu sabu sali ayo please silahkan. Takbir Allah Akbar akan apa? Di mana tahun itu? Ada orang madahkan nangka ini. Kada ada loh. Berarti dari guru nyawa. Guru nyawa dari gurunya lagi terus sampai kepada ulama para mujtahid. Nah, ini pemahamannya. Kada kawa kita langsung ke Quran dan hadis. Amun membaca Quran dan hadis itu disuruh sebagai ibadah. Nah, tapi kalau pian misal mampu derajat kemampuannya seperti Imam Syafi'i, tapi itu kada ada lagi. Ujar para ulama kada ada lagi di akhir zaman ini. Rusak sudah zamannya kada ada nang itu. Kada ada lagi. Nah, seandainya ada tuh silahkan, tapi kada ada orang percayanya lagi jabian. Percayanya buhan moy menolak. Kalau pian mulah mazhab kena mazhab Sakhandakiyah aja misalnya ini nih. Moy menolak. Bubuhan NU menolak, Muhammadiyah menolak. Kebanyakan yang menolak kena. Nah. Kenapa? Beda kemampuan kita. Nah. Imam Nawawi Al-Bantani alim benar ulama Nusantara. Masih sahibat Imam Nawawi pertama. Kita menuruti Imam Nawawi Al-Bantani aja kawala dulu. Nah, ada kawa. Sidin besi tafsir Marah Labid. Tafsir sidin 2 biji. Nah, kita kawalan barang tafsir. Nah, makanya aja kita. Nah, jadi kita ini Allahu Akbar aja sudah. Artinya menyerah aja kita. Dan mesti kembali kepada Quran hadis aja. Ada nang kayak itu ulun surung kita kuning baca pang julun kada bisa membaca sekalinya. Bungul julun ini. Hendak menjasadakan orang baca kitab aja kada bisa. Pindah berjaring-nyaring kepada Quran dan hadis. Ada nang kayak ini orangnya pian. Misalnya ada nang kayak ini kita pukuli aja. Ulun gaya aja lah, tapi serius. Ada mudah ini masalah umat, jangan sampai sesat umat gara-gara nyawa. Lalu kena disuruh nukar Quran terjemah. Nah, disuruh nukar Quran terjemah.
Baca seorang aja, pahami seorang, pas jadi hantu. Baca suruh hadis, ini bermasalah ini. Nah, jelas saya itulah. Nah, ini sejelasnya gitu aja. Maka imam fuqaha yang sampai derajat mutlak bahari pada zamannya itu hampir ta'inbay aja, hampir sejaman aja. Itu sangat banyak. Yang termasyhur, yang banyak pengikut, 5 orang yang banyak pengikut di zaman itu. Nah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kenapa Imam Syafi'i nomor 1 pembanyaknya? Pembanyaknya nomor 2 Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah, pembanyaknya pengikut maksudnya. Lalu yang terakhir Imam Sufyan Tsauri. Orangnya nih. Tapi madhab yang kelima Imam Sufyan Tsauri ini, wah ini kadiri lagi sudah. Nah, kadiri lagi. Jadi batal, jadi mustahid mutlak batal sudah. Kadiri lagi yang ada cuma 4 aja. Kenapa? Karena sudah ada mudawwan lagi ya kita. Artinya kitab ke kitab, murid ke guru ke murid, guru ke murid itu putus sudah. Nah, jadi yang ada sampai sekarang kitabnya disarahkan, dihasiahkan, dimatankan, disarahkan, dihasiahkan, dimatankan oleh para ulama sesudahnya nih, oleh murid-muridnya terus sampai sekarang itu cuma 4 mazhab aja yang disebut madzhabul arba'ah. Maka sepakat sudah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk guru kita guru sekumpul berwasiat yang naran Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja fikih, jangan keluar, jangan menyimpang dari salah satu 4 madhab ini. Karena inilah yang masih orisinil sampai sekarang. Bila ada yang keluar dari madhab ini, misal madhab yang sakahandakiyah tadi, nah kita kada umpatan ya, kita di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah. Nah, itu sudah itu danunya. Nah, ini bukan hanya guru sekumpul yang berwasiatan kayak ini, bukan dalam kitab-kitab yang lain. Nah, banyak kitab-kitab yang lain yang kayak itu sudah. Kitab-kitab ulama mutaakhirin.